booster dan blocker. Booster ini hari ini rame sehubungan dengan orang yang ingin vaksin. Ada isu tentang vaksin yang model booster. Tapi ini maksudnya bukan itu ya, booster itu yang memacu peningkatan. Itu namanya booster. Nah, apa yang memacu kemampuan berpikir kreatif kita semakin tinggi, biar kita tambah kreatif. Nah, ini ada beberapa mentalitas yang penting kita biasakan. Di catatan saya ada model-model booster yang jumlahnya 8. Yang pertama, mari senantiasa menghidupkan aspek curious. Curious itu rasa ingin tahu. Jadi orang yang penuh dengan curiosity, rasa ingin tahu, itu berarti orang yang ingin belajar terus, nambah wawasan terus. Ini jadi kunci orang kreatif. Seperti saya jelaskan di depan, tidak mungkin orang kreatif itu orang yang tidak mau belajar. Mengapa orang tidak mau belajar? Karena dia merasa sudah tahu. Apa cirinya orang yang masih bersemangat belajar? Dalam dirinya masih banyak pertanyaan-pertanyaan, masih banyak rasa ingin tahu. Nah, ini kembalikan lagi ke teman-teman semua. Ayo coba ditanya dirinya, ada enggak banyak pertanyaan yang belum terjawab yang ingin kita kejar jawabannya? Kalau tidak ada, mari diadakan, karena itu cirinya kita masih akan berkembang lagi atau mandek. Ya, dalam segala hal, segala aspek hidup kita, semoga curiosity ini masih hidup. Ini sering saya ilustrasikan, manusia itu sebenarnya punya watak ingin tahu yang tinggi. Buktinya apa? Anak-anak kecil itu begitu akalnya jalan, kemampuan bicaranya hidup, itu kan biasanya cerewet. Tanya ini, tanya itu, tanya macam-macam. Ini namanya curiosity, rasa ingin tahu. Meskipun kadang-kadang rasa ingin tahu ini kemudian dimatikan, di-off-kan oleh lingkungannya. Mungkin oleh orang tuanya, mungkin oleh tetangganya, mungkin oleh gurunya. Karena capek, bosen dengerin pertanyaan-pertanyaan yang bagi orang dewasa mungkin tidak penting. Tapi jangan sampai semoga respon kita itu mematikan semangat ingin tahunya. Karena itu nanti jadi kunci semangat belajarnya di masa depan. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, 6 problems. Ini kalau diterjemahkan letternya tidak enak dalam bahasa Indonesia. Mencari masalah. Kalau dalam bahasa Indonesia kan mencari masalah itu sesuatu yang negatif. Sebenarnya tidak negatif. Yang negatif itu kan mencari konflik, mencari pertengkaran, menyerang orang lain. Mencari masalah itu maksudnya apa? Tadi jeli dan teliti. Sehingga tahu kalau ada sisi-sisi atau sudut-sudut yang tidak pada tempatnya. Atau mungkin tidak kelihatan tapi dia bisa mengembangkan sehingga tahu potensi masalah. Ini namanya orang kreatif. Misalnya orang punya gagasan A misalnya. Nah, orang yang punya pemikiran kreatif itu dia bisa menjangkau, oh gagasan ini kalau diutarakan hari ini itu akan memunculkan respon seperti ini, respon seperti itu. Kalau dari kelompok ini akan muncul respon ini, respon itu. Itu kepandaian dia menjangkau untuk menemukan masalah-masalah. Itu yang kedua, booster yang kedua. Yang ketiga, suka tantangan. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang berpikir kreatif, maka kita harus punya mental
suka tantangan. Enjoys challenge. Jadi kan banyak orang kalau ada tantangan minggir. Kalau ada masalah kemudian dia takut menghadapinya atau malas menghadapinya, akhirnya minggir. Tapi orang kreatif ini dia enjoy, bisa menikmati kalau ada tantangan. Begitu ada masalah, bagi dia membacanya itu adalah tantangan. Kalau tantangan berarti harus ditaklukkan, terpacu kemampuan untuk berpikir kreatif dan kritisnya. Yang keempat, pribadi yang mungkin berkembang dalam berpikir kritis itu pribadi yang optimistik. Jadi pribadi yang hidupnya serba optimis. Dia yakin bahwa dia mampu. Dia yakin bisa menyelesaikan masalah, bisa menemukan solusi, bisa menjawab permasalahan. Ini optimistik. Ya tentunya kalau sudah pesimis ya dia tidak mampu lagi dan mungkin tidak mau menjawab tantangan tadi. Tapi karena dia optimis, dia yakin bisa menjawab persoalan. Maka mari menghidupkan jiwa yang positif, optimis dalam diri kita. Kemudian yang kelima, able to suspend judgment. Mampu menunda vonis, menunda kesimpulan. Ini nama lainnya sabar dulu. Diikuti prosesnya. Jangan kesusu disimpulkan. Mungkin masih banyak alternatif-alternatif jawaban yang lain. Mungkin masih banyak kemungkinan-kemungkinan solusi yang lain. Itu namanya able to suspend judgment. Jadi mau dan mampu menunda penilaian, menunda kesimpulan, menunda vonis. Jadi sebelum dibaca secara komprehensif, sebelum dijelajahi kemungkinan-kemungkinan yang bisa jadi solusi. Jadi orang yang tidak sabaran, kesusu ingin tahu jawabannya, itu biasanya ya ketemu jawabannya, tapi bukan jawaban yang versi terbaik. Tapi kalau kita sabar, oh masalah ini A, ada kemungkinan jawaban B, kemungkinan jawaban C, kemungkinan jawaban D. Ayo kita urai satu-satu kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nanti pada akhirnya kita pilih yang terbaik. Ini kan lama memang. Kalau orang yang tidak sabaran kesuwen, terlalu lama. Pokoknya alah masalahnya apa, solusinya ini kan selesai. Mungkin pas yang dipilih, tapi mungkin kemungkinan juga tidak pas. Tapi kalau kita sabar mengikuti proses-proses, ya kemungkinan besar kita akan menemukan versi terbaiknya. Makanya perlu able to suspend judgment. Selanjutnya butuh juga karakter imajinatif. Imajinatif itu bukan kok berkhayal yang melamun, yang berpikir yang tidak-tidak. Imajinatif itu kemampuan kita berimajinasi, kemampuan kita menggunakan akal kita untuk berkreasi, melahirkan hal-hal yang baru, yang mungkin belum dibayangkan orang atau orang belum berpikir ke sana. Nah, ini sering disebut sebagai kemampuan imajinatif, kemampuan berimajinasi. Kalau orang kemampuan imajinasinya kurang, ya dia kurang mampu menampilkan hal-hal yang baru. Dia ngertinya hanya yang sudah ada, yang lama. Tapi kalau kemampuan berimajinasinya tinggi, ya seperti tadi, membayangkan kombinasi antara barang A dengan barang B, lahir sesuatu yang baru, mengkombinasikan antara gagasan A dengan gagasan B secara sintesis yang semula tidak mungkin tapi sekarang jadi mungkin, mengevolusi gagasan dari pijakan teori lama dikembangkan jadi teori yang baru. Ini butuh kemampuan-kemampuan imajinatif. Ini menarik kalau teman-teman belajar tasawuf itu, Ibnu Arabi itu gagasan-gagasan beliau sering
disebut sebagai creative imagination. Oh, ini kapan-kapan kita bahas ya hubungannya epistemologi tasawuf, jadi dunia sufi dengan imajinasi. Imajinasi ini kan terkenal sekali di ranah-ranah estetika, seni. Sementara dunia tasawuf juga kaya dengan ekspresi-ekspresi estetik. Nah, berpikir kritis pun memerlukan kemampuan imajinatif. Kemudian orang kreatif itu melihat problem sebagai kesempatan. Kalau tadi mampu menikmati tantangan, ini ada masalah, tapi masalah itu dipandang sebagai kesempatan. Mengapa? Karena begitu ada masalah, ini kan berarti muncul kemungkinan lahir sesuatu yang baru, situasi yang baru, teori yang baru, gagasan yang baru, gaya hidup yang baru. Nah, ini kesempatan. Kalau tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, itu ya flat saja jalannya, hidupnya datar saja. Tapi orang kreatif itu biasanya tidak nyaman, hanya hidup flat saja, datar saja. Mereka menyukai tantangan dan senang kalau ada masalah-masalah, karena berarti itu kesempatan munculnya ide baru, gagasan baru, solusi baru, wawasan baru, bahkan gaya hidup yang baru. Nah, jadi teman-teman mulai sekarang bisa latihan hidupnya banyak masalah atau banyak problem, disyukuri saja, berarti saatnya untuk bergerak, berubah, dan berkembang menuju yang lebih baik. Nah, problem as opportunities. Dan yang terakhir, boosternya tentunya doesn't give up easily. Jadi tidak cepat menyerah. Ya, kita ini kan memang manusia, kadang-kadang ada halangan-halangan, ada batasnya. Tapi karakter yang memperkuat berpikir kreatif kita adalah tidak mudah menyerah. Kalau ada masalah, ya siap menyelesaikannya step by step, pelan-pelan, sabar. Kalau belum ketemu, ya dilanjutkan lagi, bila perlu diulang lagi dari awal sampai ketemu. Orang yang punya mental tidak mudah menyerah akan sangat mendukung kemampuannya berpikir kreatif. Jadi ada 8 booster. 8 booster itu 8 penguat untuk kita mampu berpikir kreatif. Yang pertama, rasa ingin tahu yang kuat. Yang kedua, senantiasa jeli menemukan masalah-masalah. Yang ketiga, menikmati tantangan. Yang keempat, optimis. Yang kelima, mampu dan mau menunda vonis, menunda penilaian kesimpulan. Yang keenam, imajinatif. Yang ketujuh, menganggap problem sebagai kesempatan. Dan yang kedelapan, tidak mudah menyerah.